Apa yang terjadi sama semesta ini kalau Tuhan mati? Ya, penciptanya mati. Pasti semesta ini hancur dan lenyap. Iya gak? Nah, kalau Yesus Tuhan, kenapa pas dia mati, semesta ini nggak hancur atau lenyap? Kan pas Yesus mati, semesta ini baik-baik aja. Bahkan sampai sekarang, baik-baik aja. Apakah berarti Yesus bukan Tuhan? Hai, selamat datang di Biblians. Eh, ini hari Jumat Agung, Good Friday. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus disalib untuk menebus kita semua umat manusia. Jadi selamat mengingat kematian Kristus bagi kita semua. Nah, jadi kemarin ada yang komen di salah satu video tentang saksi Yehova yang soal Kristus ciptaan pertama. Isi komennya itu begini. Ntar, ini. Kalau Yesus yang menciptakan semesta ini, mengapa saat dia mati, alam semesta ini baik-baik saja? Aku pertama kali baca komen ini, wow gitu. Gokil banget ini komen. Orang yang komen ini cemerlang pemikirannya. Jadi aku buat video ini untuk merespon atau menjawab komen tersebut. Dan pertanyaannya tentang kematian Yesus. Berketepatan pula dengan hari ini, Good Friday, Jumat Agung. Jadi kupikir inilah saat yang tepat untuk merilis video ini. Jadi pertanyaan dia tadi, kalau Yesus memang Tuhan, kenapa pas dia mati, semesta ini baik-baik aja? Kenapa semesta ini nggak hancur atau lenyap? Kan penciptanya sudah mati. Kalau emang Yesus Tuhan, atau ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Yuk kita bahas. Well, untuk menanggapi ini ada beberapa hal yang harus kita mengerti bersama. Yang pertama, Duinatur Kristus. Yesus itu Allah yang mengambil diri dalam bentuk atau rupa manusia. Jadi seperti yang Alkitab gambarkan, Yesus itu punya natur manusia. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia naik keledai, dia naik perahu, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia manusia, gitu. Seperti yang Alkitab gambarkan. Tapi bukan berarti saat dia mengambil diri dalam rupa manusia atau punya natur manusia, bukan berarti dia kehilangan divinitinya, kehilangan kealahannya. Enggak, sama sekali enggak. Nah, permasalahannya yang selalu disoroti habis-habisan adalah natur manusia ini. Ingat, atau lihat pertanyaan-pertanyaan yang sering ada. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia makan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia tidur? Kenapa dia minum? Kenapa dia naik keledai? Kenapa dia naik perahu? Kenapa dia jalan kaki? Kenapa dia nggak terbang-terbang aja? Ngapain kalau dia Tuhan? Semua pertanyaan itu menurutku terlalu diheboh-hebohkan dan terlalu dipaksakan. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia makan, lapar, minum? Ya iya, karena dia manusia. Karena dia sudah mengambil diri dalam rupa manusia. Jadi ya manusia memang harus begitu. Nanti kalau Yesus nggak makan, kalau seandainya Alkitab catat Yesus nggak pernah makan, nggak pernah lapar, nggak pernah minum, nggak pernah tidur, nanti akan ada lagi serangan. Kalau Yesus memang manusia, kenapa dia nggak makan? Kenapa dia nggak minum? Kenapa dia nggak tidur? Dan seterusnya. Jadi ini seperti makan buah si malakama. Mana yang mau kita ikuti? Kalau Yesus makan, dibilang kalau Yesus Tuhan kenapa makan? Kalau nanti dia nggak makan, dibilang kalau dia memang manusia, kenapa dia nggak pernah makan? Berarti ajaran Kristen bohong dong, yang membilangkan Yesus manusia. Itu bohong, itu kebodohan. Mana yang mau kita ikuti? Jadi kenapa, kalau Yesus Tuhan kenapa dia makan? Kenapa dia tidur? Iya karena dia manusia, mengambil diri dalam rupa manusia. Apa salahnya di situ? Yang kedua yang harus kita perhatikan selain Duinatur Kristus. Oke, aku juga yakin kalau Tuhan sampai mati, pasti semesta ini hancur lenyap. Karena penciptanya aja mati, ya apalagi yang diciptakannya, kan begitu. Nah lalu bagaimana dengan Yesus yang mati pas disalib? Kenapa semesta ini baik-baik saja? Nah untuk menanggapi itu, kita harus kembali ke poin pertama. Yesus itu Duinatur, punya dua natur, keilahian, divinity, dan humanity, kemanusiaan. Jadi pas dia mati disalib, tidak pernah Alkitab catat keilahiannya yang mati. Itu kemanusiaannya, manusianya yang mati. Human nature-nya yang mati, bukan divinity-nya. Jadi kenapa terlalu dipersoalkan? Ya jadi kok Tuhan mati? Ya karena dia manusia, makanya dia bisa mati. Kan dia mengambil rupa dalam bentuk manusia. Nanti kalau dia nggak bisa mati, disalib, ditusuk, nggak mati-mati, dibilang lagi
serangan yang lain. Loh, kok Yesus kalau dia manusia kok nggak bisa mati? Berarti ini bohong. Mana yang mau diikuti? Sekali lagi, mana yang mau diikuti? Semua serba salah. Kenapa Yesus mati? Ya karena dia manusia. Jadi manusia yang mati, bukan divinity-nya atau bukan kealahannya yang mati. Oke, gini. For the sake of argument, demi argumentasi, katakanlah Yesus bukan duinatur. Dia bukan duinatur. Nah, masalahnya gini, tanpa harus memandang duinatur Kristus. Kalaupun Yesus mati di salib, badannya udah mati, kan masih ada rohnya. Iya kan? Kemana rohnya? Apakah rohnya juga ikut mati? Kalau kalian bilang setelah Yesus mati di salib, ya udah dia lenyap begitu. Nggak ada lagi, out of existence gitu. Berarti kalian materialis. Orang yang nggak percaya tentang eksistensi di luar materi. Berarti kalian sama kayak para ateis yang nggak percaya eksistensi supernatural di luar materi, di luar fisik. Nggak percaya dengan roh begitu. Roh dan sejenisnya. Berarti kalian materialis kalau kalian nggak percaya bahwa manusia punya roh. Nah, kalau kalian bukan materialis, jadi apa salahnya kalau Yesus mati, fisiknya yang mati? Sekali lagi, tanpa harus memandang duinatur Kristus, kan ada rohnya. Rohnya nggak ikut mati kan, cuma fisiknya yang mati. Jadi, what's the problem with that gitu? Terus kalau kita lihat fakta bahwa saat Tuhan menciptakan semesta ini, dia nggak butuh tubuh fisik seperti ini untuk menciptakan semesta. Dia dalam roh, dia itu roh. Saat menciptakan semesta ini, dia roh. Jadi, pas Yesus mati, kalau Yesus Tuhan, pas dia mati, fisiknya udah mati, apa yang jadi masalah? Kenapa semesta ini harus hancur? Kan ada rohnya. Roh Yesus itu, roh Tuhan itu masih ada. Sedangkan pas menciptakan semesta aja dia bisa hanya dengan roh, ya udah. Setelah fisiknya mati, ya udah dia tetap mengontrol semesta ini dengan keadaan atau bentuk roh. Di mana masalah di situ? Nggak ada masalah di situ. Dia bisa menciptakan dalam bentuk roh, dia juga tetap hidup dalam bentuk roh walaupun fisiknya udah mati. Kan begitu. That's it. Terus kembali soal duinatur Kristus. Kristus itu punya duinatur, keilahian, divinity, dan natur manusia, human nature. Jadi mungkin banyak yang bilang, itu nggak masuk akal, nggak mungkin Tuhan punya dua natur, nggak mungkin Allah punya dua natur, nggak mungkin Allah menjadi manusia, nggak mungkin Allah punya sisi atau natur manusia. Itu mustahil. Bentar. Bagaimana dengan kita semua manusia? Kita ini bukan dui loh. Kita bukan cuma dui, tapi bahkan kita tri. Tri apa? Trikotomi. Jadi kita ini manusia yang terbatas, tapi kita trikotomi. Ada tubuh, jiwa, roh. Jadi kenapa mempermasalahkan Tuhan duinatur? Nggak mungkin, nggak boleh, nggak bisa Tuhan duinatur, mustahil. Kenapa mempermasalahkan itu sedemikian heboh? Sedangkan kamu, aku, kita semua ini trikotomi. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kecuali kalian nggak percaya kita ini trikotomi, kita ini cuma fisik belaka, cuma ini doang, cuma tubuh fisik begini. Ya kalau mati ya udah lenyap. Berarti sekali lagi, kalau kalian memang nggak percaya trikotomi dan manusia cuma fisik begini, dan kalau udah mati ya udah lenyap begitu aja, berarti kalian materialis. Berarti kalian sama kayak ateis. Selamat jadi orang ateis kalau begitu. Oke? Selamat. Jadi kalau Yesus Tuhan, kenapa pas dia mati semesta ini baik-baik aja? Silakan putar video ini dari awal dan tonton dari awal karena jawabannya udah jelas. Oke? Hai, terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang udah subscribe, ucapkan terima kasih banyak. Bagi kalian yang belum, harap teman-teman mau subscribe, like, comment, share supaya semakin banyak yang terberkati dan belajar bersama dengan kita. Dan sampai sini video ini. Selamat Jumat Agung, Good Friday, mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu aja. Bye.